Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hangi Cahyo Kumoro dari Fakultas FKIP dengan jurusan PJKR. Mata kuliah Perkembangan Pertumbuhan Peserta Didik dengan Ibu dosen Yunita Lasma. Yang pertama ada basic trust, mistrust. Di usia 1 sampai 1,5 tahun. Pada usia ini, pemenuhan kebutuhan anak berasal dari orang tua, terutama ibu. Bagaimana respon ibu dalam memenuhi kebutuhan anak akan menentukan apakah yang terbangun adalah trust atau mistrust. Yang ketiga, rasa aman dan percaya pada dunia dibangun atau sikap mudah curiga. Selanjutnya ada autonomi shame and doubt pada usia 1,5 sampai 3 tahun. Ketika anak sudah bisa berjalan atau bergerak dan asik bermain, yang di sisi lain dihadapkan dengan orang tua yang punya dengan sikap dan pengaturannya. Yang kedua, pada tahapan ini anak akan mengembangkan autonomi atau rasa malu dan ragu. Yang selanjutnya ada integrity despair atau dewasa akhir. Masa ketika seseorang sudah berusia lanjut, ketika seseorang menilai perjalanan hidupnya sendiri, disinilah seseorang akan terlihat merasa puas dan bijaksana atau merasa hampa dan kecewa terhadap kehidupannya sendiri. Yang selanjutnya ada integrity despair atau dewasa akhir. Masa ketika seseorang sudah berusia lanjut, ketika seseorang menilai perjalanan hidupnya sendiri, disinilah seseorang akan terlihat merasa puas dan bijaksana atau merasa hampa dan kecewa terhadap kehidupannya sendiri. Selanjutnya ada intimacy isolation. Dewasa muda, umurnya rentan 20-30 tahun. Masa ketika seseorang mulai fokus pada pemilihan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, dan di sini seseorang dihadapkan perkembangan antara membangun hubungan dekat, akrab. Jika tidak berhasil, maka yang berkembang adalah isolasi rasa sendiri. Selanjutnya ada generativity stagnation atau umurnya bisa dibilang dewasa tengah. Yang pertama, masa ketika seseorang sudah berkeluarga, punya anak, karir sudah berada pada posisi lumayan termasuk posisi di masyarakat. Yang kedua, di sini seseorang dihadapkan perkembangan antara mengembangkan orang lain dengan stagnasinya sendiri. Selanjutnya ada identity confusion, pubertas sampai dewasa muda. Yang pertama, masa ketika seseorang mengalami perkembangan dengan organ reproduksi hingga mencapai kematangan dan terjadinya perubahan secara fisik karena dipengaruhi hormon. Yang kedua, di sini seseorang dihadapkan perkembangan antara identitas diri yang positif dengan yang negatif ataupun bingung dengan identitas dirinya sendiri. Yang ketiga, ada krisis identitas muncul karena adanya pilihan-pilihan yang beragam-ragam. Selanjutnya ada industri dan inferiority, 6 tahun sampai pubertas. Pertama, ada secara usia anak memasuki sekolah yang di dalamnya ada banyak tuntutan baik orang tua maupun di sekolah. Yang kedua, di sini anak dihadapkan perkembangan ketekunan dan rasa rendah diri. Yang ketiga, seorang anak akan membutuhkan prestasi agar ia tidak direndahkan atau merendahkan diri. Selanjutnya ada intuitive guilt, usianya yaitu 3-6 tahun. Yang pertama, anak ini sudah mulai mengembangkan kemauannya untuk melakukan hal-hal yang anak itu suka. Yang kedua, orang tua dan lingkungan berhadap dengan memberikan dorongan atau larangan menunda atau meneruskan yang anak inginkan. Yang ketiga, pada tahapan ini dalam diri anak berkembang antara inisiatif dan perasaan berdosa. Yang selanjutnya ada integrasi, sebuah proses pembaruan dalam sebuah interaksi sosial, atau bisa disebut juga pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
dan utuh. Yang selanjutnya ada ortogenetis, yaitu proses alamiah secara bertahap yang mengarah kepada evolusi spesies, yang disebut sebuah hipotesis biologi bahwa organisme memiliki tekanan mendalam untuk berevolusi dalam arah menuju beberapa teleologi. Selanjutnya yaitu ada empirisme, juga menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat pengembangan pendidikan yang menjadi dasar bagi berbagai model pendidikan yang ada di dunia. Yang selanjutnya ada Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generation spontanea. Yang selanjutnya ada Louis Pasteur, berkesimpulan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari air kaldu atau benda mati, melainkan berasal dari spora-spora mikroorganisme dalam udara. Hasil percobaan ini menumbangkan teori abiogenesis sehingga muncul teori biogenesis. Yang selanjutnya adalah diferensiasi, yaitu proses cara perbuatan membedakan pembedaan atau kata diferensiatif itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu different, yang artinya berbeda. Yang selanjutnya ada teori dari Ralph. Setiap masyarakat akan mempersembahkan pengalaman tertentunya yang tidak diberikan oleh masyarakat lain kepada anggotanya. Dari pengalaman sosial itu timbul pembentukan kepribadian yang khas dari masyarakat tersebut. Yang selanjutnya ada holistik, yaitu antropologi tidak melihat manusia biologi dan manusia sosial budaya secara terpisah, melainkan secara sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau cara keseluruhannya. Yang selanjutnya ada hereditas, adalah proses penurunan atau perwarisan sifat dari induk ke keturunannya, ini yang disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat. Sekian dari saya, Haki Cahyokumoro. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata atau tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.